Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan Pakaspul. Kali ini perkuliahan kita tentang gerak pada tumbuhan. Sebentar ya. Saya cari slide-nya. Ya. Gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan diklasifikasikan atau digolongkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama gerak endonom dan yang kedua gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang tidak diketahui penyebabnya. Sehingga karena tidak diketahui penyebabnya, gerak endonom disebut juga gerak spontan atau gerak yang terjadi dengan sendirinya. Kita lihat ada 3 macam gerak endonom. Yang pertama nutasi, yang kedua siklosis, dan yang ketiga higroskopis. Kita mulai dengan gerak nutasi. Gerak nutasi adalah gerak yang terjadi karena proses pertumbuhan bagian atau organ dari tanaman. Misalnya bertambah tingginya batang, ya karena gerak pertumbuhan ujung batang, atau bertambah panjangnya akar karena gerak pertumbuhan ujung akar. Kemudian yang kedua, gerak siklosis. Gerak siklosis adalah gerak pada sitoplasma di mana terjadi gerakan rotasi pada sitoplasma. Kemudian yang ketiga, gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan tekanan air atau perubahan kadar air pada organ tumbuhan. Gerak higroskopis contohnya adalah pecahnya sporangium pada tumbuhan paku dan lumut karena berkurangnya kadar air yang dikandung oleh sporangium tersebut sehingga spora-spora terlempar keluar. Nah, yang ini adalah contoh gerak siklosis, yaitu gerakan klorofil pada sel-sel hidrilla. Kita lihat. Ya, gerakan ini, nah ini, lihat arah panahnya, ini merupakan gerakan siklosis, gerakan melingkar dari cairan sel. Ya, gerakan melingkar dari cairan sel atau gerakan melingkar dari sitoplasma yang bergerak mengikuti seolah-olah terbentuk arus
melingkar yang sejajar dengan tepi sel. Efeknya adalah organel sel ikut bergerak mengikuti arus ini, ya. Dalam hal ini yang paling jelas adalah gerakan klorofil pada sel-sel hidrilla ini. Ya, ini siklosis. Nah, itu selesai gerak endonom yang tidak diketahui penyebabnya. Sekarang yang kedua, golongan kedua, gerak esionom. Nah, gerak esionom ini diketahui penyebabnya, ya. Gerak esionom ada 3, tropisme, taksis, dan nasti. Gerak esionom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan dari lingkungan sekitar. Kita mulai dengan tropisme, gerak tropisme. Tropisme adalah gerakan sebagian organ atau organ tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan langsung dari luar. Jadi yang bergerak hanya sebagian, tidak seluruh tubuh tumbuhan. Kita lihat ada macam-macam gerak tropisme berdasarkan rangsangannya atau jenis rangsangan yang menyebabkan munculnya gerak tersebut. Yang pertama adalah geotropisme atau gravitotropisme. Yang kedua hidrotropisme. Yang ketiga tikmotropisme. Yang keempat fototropisme atau heliotropisme. Dan yang kelima kemotropisme. Kita mulai dengan geotropisme atau gravitropisme. Geotropisme adalah gerakan tropisme pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Karena itu disebut juga dengan gravitropisme. Geotropisme ada dua macam, ada geotropisme negatif dan ada geotropisme positif, ya. Positif dulu di sini, ya. Ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Geotropisme positif contohnya adalah gerakan ujung akar yang menuju pusat bumi. Nah, ini geotropisme positif, ujung akar bergerak menuju pusat bumi. Sementara yang geotropisme negatif adalah gerakan ujung batang yang menjauhi pusat bumi atau melawan gaya gravitasi bumi. Berikutnya hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembapan atau air. Biasanya gerak tumbuhan ini menuju ke arah atau bergerak ke arah lingkungan berair. Contohnya adalah gerak ujung akar yang mencari air. Ya, gerak ujung akar yang mencari air. Jadi ujung akar bergerak menuju ke daerah yang kadar airnya lebih banyak, ya, kadar airnya yang lebih banyak. Yang kedua, yang ketiga, ya, yang ketiga tikmotropisme. Tikmotropisme merupakan gerak tropisme pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Jadi maksud sentuhan di sini adalah persinggungan, ya, bersinggungan atau kontak, bukan sentuh yang digoyang, bukan, tapi kontak fisik atau bersinggungan.
contoh tikmotropisme adalah nih gerakan sulur ya, sulur pada tanaman leguminosae, sulur pada tanaman leguminosae yang melilit batang ya, yang melilit batang atau melilit tongkat tempat dia hidup. Pada foto ini sulur markisa ya. Ya, markisa bukan leguminosae, tetapi juga markisa punya sulur yang membelit tongkat tempat di sekitar dia hidup. Ya, membelit tongkat di sekitar dia hidup ya. Nah, ini tikmotropisme. Yang keempat, fototropisme atau heliotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Bisa cahaya matahari, bisa cahaya lampu. Berdasarkan arah gerakannya, fototropisme atau heliotropisme dibagi menjadi dua, fototropisme positif dan fototropisme negatif. Jadi sepertinya fototropisme adalah lawannya dari geotropisme. Kita lihat, kenapa lawannya geotropisme? Pertumbuhan ujung batang menjauhi pusat bumi sebenarnya mencari cahaya, ya, mencari cahaya. Nah, ini adalah fototropisme positif. Sementara gerakan ujung akar menuju pusat bumi berarti dia menjauhi cahaya. Berarti ini fototropisme negatif. Ya, fototropisme negatif. Kita lihat ini. Ini tanaman dalam pot, ya. Ada cahaya yang datang dari sisi kiri. Maka awalnya tumbuhan ini tegak, ya, karena ada cahaya yang datang dari sisi kiri, maka dia membengkok ke arah cahaya yang datang dari sisi kiri sehingga tumbuhannya bengkok ke kiri. Fototropisme positif ya, fototropisme positif atau heliotropisme positif. Yang kelima, kemotropisme. Kemotropisme adalah gerakan tropisme pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Ya, rangsangan bahan kimia. Ada kemotropisme positif, berarti dia mencari bahan kimia tertentu. Gerakan yang mendekati bahan kimia tertentu. Dan ada kemotropisme negatif, gerakan menjauhi bahan kimia tertentu. Contoh ini tumbuhan ditanam dalam medium kanan dan kiri yang berbeda. Medium sebelah kanannya air, medium sebelah kirinya sabun, air sabun. Ya, maka apa yang terjadi? Akar bergerak ke sisi air. Dalam hal ini bahan kimianya air. Sementara yang di sisi air sabun akarnya lebih sedikit, ya. Berarti dia lebih banyak bergerak ke arah air. Nih, kita lihat. Ya. Yang di kanan juga ternyata membengkok ke arah sisi kiri, ke arah air. Berikutnya, percobaan air dan pupuk. Tumbuhan ini ditanam dengan medium kanan dan kiri yang berbeda. Medium kanan air, medium kiri pupuk. Setelah beberapa hari kita lihat, ternyata akar-akar bergerak ke sisi kanan yang mengandung pupuk, ya, ke sisi kanan yang mengandung pupuk. Nah, ini kemotropisme. Kemudian
selesai tropisme, kita lanjutkan dengan gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ya. Nah, jadi bedanya dengan tropisme, kalau tropisme yang bergerak hanya sebagian organ, kalau taksis yang bergerak seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis. Gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa bahan kimia. Ya, berupa bahan kimia. Contohnya adalah gerakan spermatozoid pada tumbuhan yang menuju ovum. Ya, gerakan spermatozoid pada tumbuhan yang menuju ovum karena adanya zat kimia yang dihasilkan oleh ovum merangsang spermatozoid pada tumbuhan tersebut untuk bergerak menuju ovum sehingga dapat terjadi pembuahan. Kemudian fototaksis. Gerak taksis yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya, contohnya gerak Euglena viridis. Ya, ini kebetulan Euglena digolongkan sebagai tumbuhan. Ya. Tetapi berdasarkan taksonomi, perkembangan ilmu taksonomi modern, Euglena tidak masuk lagi dalam tumbuhan, tetapi masuk dalam protista, ya, masuk dalam protista. Tetapi untuk kita membahas gerak pada tumbuhan, kita gunakan klasifikasi sistem lama yang lebih umum, yaitu Euglena masuk sebagai tumbuhan, ya, sehingga dicontohkan pada fototaksis Euglena viridis bergerak mendekati cahaya, bergerak seluruh sel, pindah tempat, ya, untuk apa? Tentu saja untuk keperluan fotosintesis karena Euglena viridis mengandung klorofil. Nah, itu tadi untuk gerak taksis sudah selesai. Kita lanjutkan dengan gerak nasti. Ada beberapa macam gerak nasti, ya. Yang pertama niktinasti. Yang kedua fotonasti. Yang ketiga seismonasti atau tikmonasti. Yang keempat termonasti. Dan yang kelima nasti kompleks. Jadi sama dengan sebelumnya juga. Sama dengan tropisme dan taksis, jenis gerakannya diberi nama berdasarkan rangsangannya. Berbeda dengan tropisme dan taksis, bahwa gerak nasti ini tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Ya, gerak nasti tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan. Kita mulai dengan niktinasti. Ini dari kata nikti, tidur, ya. Ya, jadi niktinasti adalah gerak tidur atau gerak menutupnya daun tanaman leguminosae saat malam hari atau saat intensitas cahaya sangat rendah. Saya ulang, niktinasti adalah gerak tidur atau gerak menutupnya daun tanaman leguminosae saat intensitas cahaya sangat rendah. Dengan kata lain, saat dalam keadaan gelap. Nah, jadi daun-daun golongan leguminosae atau kacang-kacangan, mereka akan menutup, ya, akan menutup
karena perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Saat dalam keadaan gelap atau intensitas cahaya rendah, tekanan turgor pada tangkai daun menurun. Efeknya lalu daun terkulai sehingga seperti layu atau seperti menutup, ya, atau seperti tidur. Yang kedua, fotonasti. Fotonasti ya. Gerak nasti yang bersumber rangsangan berupa cahaya. Apa bedanya dengan fototropi? Apa bedanya fotonasti dengan fototropi? Kalau fototropi tadi gerakannya menuju cahaya atau menjauhi cahaya. Kalau fotonasti rangsangannya sama cahaya tetapi arah gerakan tidak tergantung arah datangnya cahaya. Fotonasti contohnya mekarnya bunga matahari, ya. Bunga matahari mekar membelok menuju cahaya. Jadi kalau cahaya datang dari sisi sini, ya. Kalau cahaya datang dari sisi sini, maka bunga mataharinya nanti mekarnya membelok ke arah cahaya, ya. Jadi ini misalnya tangan ini bunga matahari, telunjuk saya arah datangnya cahaya, dia mekar. Iya, mekar. Sorry. Tetapi mekarnya tidak tergantung pada arah datangnya cahaya. Ya gini, cahaya datang dari sisi sini ya. Lalu bunga matahari mekar efek dari pengaruh cahaya. Sekarang yang jadi masalah kadang, tadi seperti yang saya contohkan sebelumnya, kadang mekar lalu membelok ke arah cahaya. Nah, itu campuran berarti mekarnya adalah fotonasti, membelok ke arah cahayanya adalah fototropi. Kenapa? Karena tangkai batangnya, tangkai bunga. Karena tangkai bunganya fototropi. Mekar bunganya fotonasti, ya. Jadi gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa cahaya tadi contohnya mekarnya bunga matahari. Berikutnya yang kedua seismonasti. Oh, yang ketiga ya sepertinya sebentar. Ya, yang pertama niktinasti, yang kedua fotonasti, yang ketiga seismonasti atau tikmonasti. Gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Ingat, beda sentuhan dengan ya, gerak yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Bedanya dengan tikmotropi tadi adalah bahwa tikmotropi sentuhannya adalah persinggungan atau apa ini? Kontak fisik. Kalau sentuhan tikmonasti pada seismonasti adalah disentuh lalu bergetar. Nah, itu maksudnya. Jadi intinya sebenarnya karena getaran. Contohnya adalah menutupnya daun putri malu saat ditiup angin atau menutupnya daun putri malu saat disentuh lalu dia bergoyang. Nah, karena bergoyang tersebut maka lalu bergetar. Dengan terjadinya getaran, maka terjadi perubahan tekanan turgor di pangkal daun. Tekanan turgor di pangkal daun menjadi lebih rendah. Lalu daun seolah menutup. Bukan seolah, memang menutup ya, daun menutup karena penurunan tekanan turgor di pangkal daun efek dari getaran pada daun tersebut. Berikutnya termonasti. Gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa suhu. Contoh, mekarnya bunga tulip. Ya, mekarnya bunga tulip saat suhu naik 0,5 derajat Celcius. Ya, mekarnya bunga tulip saat suhu naik 0,5 derajat Celcius. Maksudnya naiknya dari
kondisi lingkungan. Jadi umumnya ini bunga tulip bunga di Belanda ya. Jadi kondisi lingkungan di sana misalnya dalam suhu normalnya sekian, lalu naik setengah derajat Celcius. Saat naik setengah derajat Celcius inilah lalu bunga tulipnya mekar. Ya. Yang terakhir nasty kompleks. Karena kompleks, maka sumber rangsangannya lebih dari satu macam. Ya. Nasty kompleks adalah gerak nasty yang sumber rangsangannya lebih dari satu macam atau beberapa macam, misalnya karena pengaruh perubahan pH, pengaruh konsentrasi CO2, pengaruh temperatur atau suhu, dan pengaruh kadar kalsium. Misalnya, proses membuka dan menutupnya stomata. Jadi proses membuka dan menutupnya stomata karena perubahan suhu, ya, karena perubahan pH, karena perubahan kadar CO2, ya, nah, sehingga terjadi proses membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun untuk mengatur kecepatan penguapan air di daun. Tergantung dari kondisi lingkungan dan tergantung pada keperluan tumbuhan tersebut saat itu ya, sehingga kapan harus dibuka, kapan harus ditutup stomatanya tergantung pada perubahan pH, CO2 dan temperatur serta kadar kalsium. Iya. Demikian tadi perkuliahan kita tentang gerak pada tumbuhan ya, gerak pada tumbuhan. Apabila ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan dengan mengetik di komen ya. Teman-teman lainnya yang mampu menjawab pertanyaan temannya tersebut boleh jawab dengan sama, mengetik juga di komen. Apabila belum ada yang menjawab atau jawaban kurang sempurna, nanti saya yang melengkapi jawaban Anda. Ya, apabila apabila jawaban sempurna nanti juga saya tanggapi ya. Ya. Nah, demikian perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.